Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Azhara Salsabila dari kelas AIK 3 Mutawasitin A, NIM 2018 10 11 03 11 290. Hari ini saya akan menjelaskan materi ujian akhir semester tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Jadi, Muhammadiyah itu lahir didasarkan pada pemahaman mendalam oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap agama Islam. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, memahami agama itu bukan sekedar dari ajaran Islamnya saja, tetapi bagaimana cara kita mengamalkannya. Menurut saya, keberagaman seorang mukmin itu tidaklah sempurna tanpa amal. Nah, surat Al-Maun adalah salah satu surat yang sering diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan beliau itu menyuruh muridnya untuk mengamalkan ayat ini dengan cara mengumpulkan anak yatim, fakir, miskin, dan gelandangan, terus dikumpulin ke alun-alun, terus dikasih pengajaran dan disantuni. Setelah itu ada murid dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Haji Suja yang tiba-tiba itu ingin mendirikan sebuah PKU atau penolong kesengsaraan yang selanjutnya berkembang menjadi rumah sakit PKU Muhammadiyah. Nah, sejak itu berpikir, kenapa orang non-muslim atau dari orang kolonial Belanda itu dapat mendirikan rumah sakit, rumah miskin, rumah yatim hanya karena dorongan rasa kemanusiaan, bukan dari rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika umat non-muslim saja mampu melakukan aksi-aksi sosial seperti itu, kenapa kita umat muslim yang mempunyai landasan agama yang sesuai tertera dalam Quran surat Al-Maun itu tidak dapat melakukannya juga? Nah, setelah itu Muhammadiyah itu melakukan aksi sosial berupa dakwah. Nah, kalian tahu kan dakwah itu apa? Dakwah itu kan kayak mengajak gitu kan. Nah, jadi kegiatan sosial berupa dakwah ini tuh kayak memanggil orang-orang atau orang muslim untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Nah, dakwah atau aksi sosial yang dilakukan Muhammadiyah itu ada 3 model. Nah, model yang pertama itu ada dakwah bilisan. Itu dakwah melalui lisan, jadi berupa ceramah atau khutbah. Nah, kalau yang kedua itu dakwah bil kalam atau dakwah berupa tulisan. Nah, itu bisa berupa jurnal, buletin, atau surat kabar dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu dakwah bil hal, itu dakwah berupa kegiatan langsung, jadi seperti baksos atau bakti sosial, terus pengobatan gratis, pemberdayaan ekonomi, dan pendidikan gratis, seperti itu. Nah, dakwah itu materinya tuh nggak kayak tentang agama saja kayak akidah, ibadah, akhlak, tetapi juga kayak tentang aspek kehidupan dan kehidupan manusia gitu. Nah, maksud penyesuaian materi dakwah dengan kehidupan manusia itu maksudnya itu kayak menjadi sebuah harapan sebagai upaya agama Islam itu untuk dapat memberikan solusi atau memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan di kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu, proses dakwah itu harus didasarkan oleh kebutuhan masyarakat yang sebagai objek dakwah itu. Nah, untuk itu makanya diperlukan kayak sebuah pengamatan atau kajian terlebih dahulu supaya proses dakwahnya itu dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Nah, salah satu model dakwah yang dilakukan Muhammadiyah itu adalah dakwah sosial. Nah, dakwah sosial itu merupakan dakwah bilhal. Dakwah bilhal itu kan tadi udah aku jelasin, dakwah melalui kegiatan langsung. Nah, sebenarnya model dakwah seperti ini tuh udah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya itu kayak persaudaraan kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah, dakwah sosial ini tuh dapat dilakukan dari berbagai pendekatan, keilmuan, dan kebutuhan masyarakat. Nah, model dakwah sosial yang dilakukan Muhammadiyah itu kan ada berbagai macam. Nah, aku mau ngasih contohnya ya, beberapa contohnya. Pertama itu ada ekonomi, itu ada pemberdayaan ekonomi, pemberian modal, dan pelatihan keterampilan khusus. Yang kedua ada pertanian dan peternakan. Itu adalah contohnya itu ada pemberdayaan petani, pengolahan hasil pertanian, dan pelatihan seperti peternak lele. Yang ketiga itu ada kesehatan, contohnya itu rumah sakit, rumah bersalin, dan pengobatan gratis, dan lain-lain. Yang keempat ini ada sosial. Nah, sosial ini itu ada kayak panti asuhan, panti jompo, santunan fakir miskin, terus rehabilitasi sosial, dan lain-lain. Nah, dakwah sosial bagi Muhammadiyah itu apa sih? Yang pertama adalah perwujudan iman dan ibadah. Yang kedua, tanggung jawab sebagai khalifah. Yang ketiga, sebagai
pelaksanaan misi dakwah, yaitu sebagai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang keempat adalah terwujudnya maksud dan tujuan Muhammadiyah. Nah, tetapi Muhammadiyah itu sekarang sering mendapatkan kritikan sebagai gerakan sosial yang mulai terkena penyakit elitisme. Nah, perkembangan Muhammadiyah yang pesat ini tuh dari hari ke hari dalam banyak hal itu menyebabkan pergeseran orientasi, termasuk orientasi gerakan sosialnya. Nah, pada awalnya kan amal usaha Muhammadiyah yang khususnya bidang gerakan sosial itu kan berbicara mengenai bidang-bidang sosial yang berorientasi pada sukarelawan kan, sukarela atau volunteer. Nah, sekarang itu Muhammadiyah itu lebih berorientasi ke arah persoalan ekonomi, terus cenderung profit oriented gitu. Tadi kan udah aku jelasin sebelumnya, kalau Muhammadiyah itu kan mengalami pergeseran orientasi kan. Nah, pergeseran orientasi ini tuh disebabkan oleh tuntutan profesionalitas dalam pengelolaan amal usaha kemuhammadiyahan. Nah, ini tuh untuk kayak rumah sakit sama lembaga pendidikan seperti itu. Nah, hal ini tuh justru membuat Muhammadiyah tuh dilema atau bingung gitu kan. Karena emang satu sisi Muhammadiyah tuh harus mengembangkan rasa profesionalitasnya kan. Dalam satu sisi yang lain itu Muhammadiyah tuh jangan sampai melupakan fungsi sosial Muhammadiyah, yaitu sebagai gerakan sosial dalam bidang keagamaan. Nah, untuk itu Muhammadiyah harus mampu melakukan dinamisasi untuk melakukan transformasi sosial yang berkesinambungan. Nah, proses ini tuh dapat dilakukan dengan semangat dakwah yang dimiliki Muhammadiyah, yaitu dakwah Islam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Nah, amar ma'ruf itu dari dua kata ya, amar sama ma'ruf. Amar itu artinya apa? Itu untuk mengajak atau menyuruh. Ma'ruf artinya kebaikan, jadi mengajak kebaikan. Nah, sedangkan nahi mungkar adalah, nahi adalah mencegah atau ya mencegah. Kalau mungkar adalah kejahatan, jadi mencegah sebuah kejahatan gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar, sebuah semangat dakwah yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Ya, itu saja penjelasan dari saya untuk materi ujian akhir semester tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.